Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Bilangan 13 dan Bilangan 14. Tema yang akan kita renungkan kali ini, yang adalah judul dari renungan kita, adalah Beriman Teguh. Saya akan memulai renungan kita kali ini dengan ayat yang disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus, yaitu ayat 33 dari Matius 6. Versi bahasa Indonesia dari terjemahan baru untuk ayat ini adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Versi bahasa Indonesia sehari-harinya adalah, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu, dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Secara tersurat dan tersirat menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwa kepentingan Tuhan di atas kepentingan manusia, kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita. Hal ini berlaku di setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk pada saat kita membaca firman Tuhan, termasuk di dalam kita merenungkan nas kita kali ini. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa kepentingan Tuhan yang utama adalah Dia dipermuliakan, Dia disembah, Tuhan dipermuliakan, Tuhan disembah. Keluaran 20 ayat 1-11 yang diulang di Ulangan 5 ayat 5-15, khususnya di ayat 3 dan ayat 5 pada Keluaran 20. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan menghendaki dirinya untuk disembah, untuk dipermuliakan. Firman Tuhan ini juga menunjukkan bahwa Tuhan membenci penyembahan berhala. Penyembahan berhala ini salah satu penafsirannya termasuk penyembahan terhadap manusia, penyembahan terhadap diri kita sendiri. Dari nas kita kali ini, Bilangan 14 khususnya ayat 20 dan 21, di frasa demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Secara tersirat, firman Tuhan menunjukkan Tuhan menghendaki dirinya untuk dipermuliakan, untuk disembah. Dari nas kita mengetahui bahwa Tuhan mempermuliakan dirinya dengan Tuhan menggenapi janjinya, dengan Tuhan membuat firman-Nya menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Dari nas ini pula kita mengetahui bahwa Tuhan mempermuliakan dirinya dengan Tuhan memakai umat-Nya. Masih dari nas kita ini, kita mengetahui bahwa Tuhan mempermuliakan dirinya, mempergunakan firman-Nya. Dan poin terakhir akan Tuhan memuliakan dirinya dari nas kita ini adalah dengan Tuhan memberkati umat-Nya. Mari kita renungkan lebih dalam lagi akan keempat poin termaksud dari Bilangan 13:2 dan Ulangan 1:6-8. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa Tuhan berjanji kepada bangsa Israel untuk menyerahkan tanah Kanaan kepada mereka. Dari Ulangan 3:4-18 kita mengetahui secara tersurat dan tersirat bahwa Tuhan memenuhi janjinya itu kepada bangsa Israel. Ini adalah peristiwa di mana Tuhan berjanji, Tuhan berfirman, dan Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan menggenapi firman-Nya. Dan dengan demikian, setiap bangsa Israel yang menghidupi penggenapan janji dari Tuhan ini,
memuliakan Tuhan. Poin berikutnya dari Bilangan 13 ayat 3 sampai 16, termasuk ayat-ayat yang mengatakan dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune, dari suku Efraim, Hosea bin Nun, dari Bilangan 13 ayat 30. Pada frasa yang berbunyi, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Dari Bilangan 14 ayat 6 sampai 9, termasuk frasa yang berbunyi, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Kita mengetahui secara tersurat dan tersirat Tuhan memakai umatnya untuk memuliakan dirinya. Poin selanjutnya lagi dari Bilangan 13 ayat 1 sampai 2. Di frasa yang berbunyi, Tuhan berfirman. Dari Bilangan 14 ayat 11 sampai 12. Pada frasa yang berbunyi, Tuhan berfirman. Dari Bilangan 14 ayat 20 sampai 25. Pada frasa yang berbunyi, berfirmanlah Tuhan. Dari Bilangan 14 ayat 26 sampai 35. Dari frasa yang berbunyi lagi, berfirmanlah Tuhan. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa Tuhan mempergunakan firman-Nya untuk memuliakan dirinya. Poin yang terakhir dari nas kita kali ini dari Bilangan 14:24 pada frasa akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya, yang mana frasa ini mengacu kepada hamba Tuhan Kaleb. Dari Bilangan 14 ayat 30 pada frasa kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, yang mana frasa ini mengacu kepada Kaleb dan Yosua akan masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Dari Ulangan 1:38 pada frasa dialah yang akan memimpin orang Israel, yang mana frasa ini mengacu kepada Yosua bin Nun. Dari Bilangan 14 ayat 38 pada frasa yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu, yang mana frasa ini mengacu kepada Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yaitu dua hamba Tuhan yang diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam negeri perjanjian, yang mana mereka berdua ini diizinkan oleh Tuhan untuk hidup. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui dengan jelas Tuhan memuliakan dirinya dengan Dia memberkati umatnya. Jadi jelaslah seluruh nas kita yang saat ini sedang kita renungkan adalah mengenai Tuhan mempermuliakan dirinya dengan Dia menggenapi janjinya yang diucapkannya kepada bangsa Israel, dengan cara Dia memakai umatnya, dengan cara Dia mempergunakan firman-Nya, dan dari itu semua dengan cara Dia memberkati umatnya. Ya, pada saat di masa nas ini ditulis dan dihidupi adalah bangsa Israel, yang di hari-hari ini umatnya adalah kita semua, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan, yang pada hari-hari ini janji Tuhan itu, firman Tuhan itu ada di dalam Alkitab kita, yang pada hari-hari ini berkat yang dimaksud oleh nas kita ini termasuk kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Demikianlah renungan kita kali ini. Saya akan menutup renungan ini dengan membawa kita semua ke ayat-ayat berikut. Dari renungan kita ini, kita mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan menghendaki untuk Dia dipermuliakan, untuk Dia disembah. Namun
Di Bilangan 14 ayat 11, Tuhan sendiri berfirman bahwa umatnya tidak mau percaya kepada Dia. Pertanyaannya adalah, jika umatnya tidak mau percaya kepada Tuhan, kepada siapakah umatnya itu percaya? Ada tafsiran yang mengatakan Tuhan melihat umatnya itu percaya kepada kekuatan-kekuatan lain selain yang datangnya dari Tuhan. Di dalam bahasa Alkitabnya, umatnya ini percaya kepada ilah-ilah lain, kepada berhala. Berhala di dalam konteks ini bisa jadi manusia, yaitu diri mereka sendiri. Dari Keluaran 20 ayat 1-11 tadi kita mengetahui bahwa Tuhan membenci penyembahan berhala. Itulah sebabnya di Bilangan 14 ayat 12, kepada umatnya yang tidak percaya kepadanya, kepada umatnya yang tidak mempermuliakan Dia, kepada umatnya yang menyembah berhala, Tuhan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Artinya membunuh mereka. Ayat-ayat berikutnya yang akan kita renungkan adalah Bilangan 14 ayat 26 dan 27. Dari nas yang kita renungkan tadi, dengan jelas kita mengetahui Tuhan menghendaki agar dirinya dipermuliakan oleh umatnya. Namun melalui frasa bersungut-sungut kepadaku yang ada di ayat 26 dan 27 ini, kita mengetahui bahwa umat Tuhan ini tidak mempermuliakan Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Artinya mereka mengomel, mereka mengeluh, mereka tidak bersyukur pada Tuhan. Pertanyaannya adalah, kalau mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, kepada siapa mereka tidak bersungut-sungut? Secara tersirat kita mengetahui mereka tidak bersungut-sungut kepada yang bukan Tuhan, yaitu kekuatan-kekuatan yang mereka anggap bisa memenuhi kepuasan mereka, yang bisa membuat mereka nyaman. Kekuatan-kekuatan ini, yaitu yang datangnya bukan dari Tuhan, adalah kekuatan-kekuatan ilah-ilah lain, kekuatan-kekuatan berhala. Dan sebagaimana kita renungkan di Keluaran 20 ayat 1-11 tadi, Tuhan membenci penyembahan berhala. Itulah sebabnya di Bilangan 14:29 Tuhan membunuh mereka yang tidak mempermuliakan Tuhan. Tuhan membunuh mereka yang menyembah, yang mempermuliakan berhala. Frasa bangkai-bangkaimu akan berhantaran, bangkai-bangkaimu akan berserakan, mengacu kepada mereka yang tidak mempermuliakan Tuhan, yang kemudian dibunuh oleh Tuhan, dilenyapkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya di Bilangan 14:32-33 Tuhan bukan hanya membunuh, melenyapkan mereka yang tidak memuliakan Tuhan. Tuhan juga menghukum anak-anak dari mereka yang menyembah berhala, yang tidak memuliakan Tuhan. Dengan saya sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan membenci mereka, yaitu umatnya sendiri yang di hari-hari ini, yaitu kita semua pengikut-pengikut Yesus yang tidak memuliakan Tuhan. Yang mana dari renungan ini kita mengetahui dengan pasti bahwa kita yang tidak memuliakan Tuhan sudah pasti menyembah berhala, dan bahwa Tuhan bahkan menghukum anak-anak dari mereka dari kita yang tidak mempermuliakan Tuhan. Selanjutnya saya akan mengakhiri bagian penutup ini dengan beberapa penerapan. Untuk bagian penerapan ini, saya ingin kita semua berkonsentrasi pada Kaleb dan Yosua, yaitu umat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk
mempermuliakan dirinya. Yang mana dari Bilangan 13 ayat 1 sampai 3 secara tersirat kita mengetahui Tuhan memberkati Kaleb dan Yosua dengan firman Tuhan yang datangnya melalui Musa, yang dengan kekuatan Roh Kudus Kaleb dan Yosua mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan itu. Yang mana dari Bilangan 13 ayat 21 sampai 29 secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa Tuhan memberkati Kaleb dan Yosua dengan ketaatan untuk mematuhi firman Tuhan, yang di dalam konteks nas kita ini dapat dilihat dengan nyata, yaitu atas bimbingan dari Roh Kudus, Kaleb dan Yosua menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan, yang mana dari Bilangan 13 ayat 30 secara tersirat kita mengetahui bahwa Tuhan memberkati Kaleb dengan keberanian yang datangnya dari Tuhan, dengan keyakinan, dengan iman yang datangnya dari Tuhan, yang perwujudannya di dalam kehidupan Kaleb adalah atas urapan dari Roh Kudus. Kaleb berani menenteramkan hati bangsanya yang sedang marah itu. Kaleb memiliki keyakinan, memiliki iman yang dia tunjukkan bahwa bangsanya itu pasti akan mengalahkan musuh-musuhnya. Yang mana dari Bilangan 14 ayat 8 dan 9 secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa Tuhan memberkati Yosua dan Kaleb dengan iman kepada janji yang sudah disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya, dengan ketaatan kepada Tuhan, dengan keberanian yang datangnya dari Tuhan, yang perwujudannya di dalam kehidupan Yosua dan Kaleb, termasuk mereka mengimani bahwa Tuhan akan membawa mereka dan bangsanya masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada mereka negeri itu, termasuk Yosua dan Kaleb tidak memberontak kepada Tuhan. Yosua dan Kaleb tetap taat kepada Tuhan, termasuk Yosua dan Kaleb tidak takut kepada musuh-musuhnya. Dari semua itu kita melihat bahwa Kaleb dan Yosua melalui firman Tuhan menghidupi janji-janji Tuhan melalui Roh Kudus, berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan melalui firman Tuhan, patuh dan taat pada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan itu, yang mana kemudian atas karunia Tuhan, Yosua dan Kaleb menghidupi berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Demikianlah yang Tuhan izinkan untuk terjadi pada Yosua dan Kaleb pada masa itu. Demikian pula lah Tuhan mengizinkan, Tuhan memberkati kita dengan hal-hal yang sama. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan melalui Alkitab. Sebagaimana yang terjadi pada Yosua dan Kaleb, Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memampukan kita untuk mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan itu. Tuhan memberkati kita dengan ketaatan akan firman Tuhan, yang atas urapan dari Roh Kudus, ketaatan akan firman Tuhan itu terwujud di dalam kehidupan kita dengan kita berserah diri sepenuhnya untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati kita dengan keberanian yang dari Tuhan, memberkati kita dengan keyakinan, dengan iman yang hanya dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan iman akan firman Tuhan, akan janji-janji Tuhan, dengan ketaatan kepada Tuhan berdasarkan firman Tuhan, dengan keberanian yang datangnya dari Tuhan untuk menghadapi hal-hal yang Tuhan izinkan untuk terjadi di dalam kehidupan kita.
atas ini. Kelompok penerapan pertama untuk kita hidupi adalah berdoalah selalu memohon Roh Kudus untuk mengurapi dan membimbing kita agar kita mampu melakukan menghidupi firman Tuhan dari hari ke hari, berserah diri pada kehendak Tuhan, mentaati kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Nya, dan menerima dan mensyukuri berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Dari konteks Alkitab, kita juga mengetahui bahwa Tuhan menghendaki dirinya dipermuliakan, disembah oleh umatnya, termasuk pengikut-pengikut Yesus di hari-hari ini, yaitu kita semua melalui amanat agungnya dipatuhi, amanat agung Tuhan Yesus yang ada di Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang mana salah satu penafsiran dari ayat-ayat ini adalah Tuhan menghendaki dirinya dipermuliakan melalui umatnya melakukan penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuridan, pelayanan. Untuk mudahnya kita sebut saja dengan 5P, maka kelompok penerapan kedua untuk kita hidupi adalah berdoalah selalu memohon Roh Kudus untuk mengurapi dan membimbing kita agar kita mampu melakukan menghidupi 5P, menghidupi penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, pelayanan yang atas urapan dari Roh Kudus kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita, mampu melakukan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi 5P sesuai dengan firman Tuhan, mampu melakukan mentaati 5P yang ada di dalam firman Tuhan, yang ada di dalam Alkitab, dan pada saatnya mampu melakukan, menerima dan mensyukuri berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita anak-anak Tuhan, atas urapan dari Roh Kudus melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, Tuhan kita semakin dipermuliakan. Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin.